Halo semuanya, cerita berlanjut dengan setengah tahun kemudian Wang Lin masih menunggangi monster petir yang melintasi lautan bintang. Di sepanjang perjalanan harapannya mulai tumbuh. Jika perjalanan ini berhasil, maka elemen logam dari manik penentang surga akan lengkap. Setelah itu, benda itu seharusnya dapat mengakui pemiliknya. Ia hanya gak tahu kekuatan seperti apa yang akan dimiliki benda tersebut setelah sempurna. Memikirkan hal itu, tatapan Wang Lin dipenuhi antisipasi. Selama 6 bulan perjalanan, ia tidak menyia-nyiakan waktunya. Bendera 1 miliar jiwa berkali-kali ia keluarkan untuk mencari ingatan lelaki tua yang ahli dalam melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, planet Yudhishthira semakin dekat. Setelah setengah bulan perjalanan, kabut khas yang menyelimuti planet itu akhirnya muncul di hadapan Wang Lin. Namun, dibandingkan kunjungan sebelumnya, kabut kali ini tampak jauh lebih tebal dan misterius. Mata Wang Lin menyipit tajam. Setelah mengamati beberapa kali, ia tidak ragu lagi. Bersama monster petir, ia langsung menerobos ke dalam lautan kabut. Begitu memasuki kabut, suara raungan yang mengguncang langit tiba-tiba bergema dari segala arah. Raungan itu mengandung aura buas dan kuno yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Saat suara tersebut mencapai telinganya, mata Wang Lin langsung berbinar. Ia mengenali suara itu. Di balik kabut tebal ini, tampaknya terjadi sesuatu yang tidak biasa. Duduk di punggung monster petir, mata Wang Lin berkilat tajam. Ia menepuk tas penyimpanannya dan formasi pedang 7 bintang segera melesat keluar. Ketujuh pedang berputar dengan cepat membentuk pusaran tajam yang membuka jalan di depan mereka. Karena pernah datang ke planet Yudhishthira sebelumnya, Wang Lin sudah memahami bahaya di tempat ini. Oleh karena itu, ia tidak terburu-buru. Dengan bantuan formasi pedang 7 bintang yang membersihkan kabut, mereka perlahan-lahan mendekati permukaan planet. Wang Lin diam-diam memperkirakan jarak berdasarkan pengalaman sebelumnya. Menurut perhitungannya, ketika mereka hanya berjarak kurang dari 1000 kaki dari permukaan, tiba-tiba perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Namun, monster petir merasakan ancaman itu lebih dulu. Tanpa menunggu perintah, makhluk petir itu langsung mengubah arah dan melesat menjauh. Hampir pada saat yang sama, sebuah tentakel muncul dari dalam kabut. Kecepatannya luar biasa. Jika monster petir terlambat sedikit saja, Wang Lin pasti sudah terkena serangan itu. Setelah gagal mengenai sasaran, tentakel itu bergoyang sesaat sebelum mulai menarik diri. Namun saat mundur, tentakel itu tiba-tiba melilit formasi pedang milik Wang Lin. Segera setelahnya, sebuah kekuatan hisap meledak dari tentakel tersebut dan menyeret formasi pedang itu ke bawah. Melihat akan hal itu, Wang Lin terkejut. Begitu menyentuh formasi pedang itu, hubungan spiritualnya dengan pedang-pedang itu langsung terganggu, seakan ada kekuatan misterius yang memutus kendalinya. Wang Lin berpikir kalau bentuk tentakel itu mirip dengan bentuk ketiga ular Moongazer. Tiba-tiba jantungnya berdegup lebih cepat. Diketahui bahwa ular Moongazer memiliki 3 bentuk kehidupan yang berbeda. Bentuk pertama adalah keadaan tidak aktif. Dalam kondisi ini, makhluk tersebut hampir tidak memiliki kemampuan menyerang. Bentuk kedua adalah tentakel. Pada tahap ini, ular Moongazer dapat berubah menjadi berbagai bentuk berbeda. Sedangkan bentuk ketiga adalah bentuk penyerangan. Dalam kondisi ini, seluruh tentakel akan memanjang dan dapat menjulur hingga sepanjang tubuh ular Moongazer itu sendiri. Bentuk ini sangat berbahaya. Siapapun yang menemukannya biasanya hanya memiliki satu pilihan, yaitu melarikan diri. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran serangan tanpa henti dari tentakel-tentakel mematikan itu. Memikirkan hal tersebut, ekspresi Wang Lin semakin suram. Dulu pas dia datang ke sini, ada 2 ular Moongazer. Satu berada dalam kondisi pertama, sementara yang lainnya sedang tertidur. Namun mengapa keadaan mereka berubah sekarang? Ia bahkan gak tahu tentakel tadi berasal dari yang mana. Wang Lin terdiam sesaat sambil mempertimbangkan pilihannya. Jika ia mundur sekarang, perjalanannya akan sia-sia. Bukan hanya buah kenaikan surgawi yang gagal didapatkan, tetapi formasi pedang 7 bintang miliknya juga akan hilang ditelan oleh makhluk mengerikan itu. Namun jika ia terus maju, bahaya yang menantinya mungkin akan jauh lebih besar dari yang ia pikirkan.
Tapi ia gak rela pergi begitu saja. Wang Lin menepuk kepala monster petir. Seakan paham, binatang itu segera melesat menebus kabut. Begitu keluar dari kabut, indera ilahi Wang Lin tidak lagi terhalang. Namun pemandangannya yang muncul di hadapannya membuatnya tanpa sadar menarik napas dingin. Semua wilayah telah berubah total. Tanaman-tanaman yang dahulu bergoyang kini lenyap tanpa jejak. Sebagai gantinya, tanah itu dipenuhi tentakel-tentakel panjang yang menjulur ke segala arah. Masing-masing memancarkan kekuatan misterius. Wang Lin segera menyebarkan indera ilahinya dan memindai area sekitar. Setelah memastikan kondisi di sekelilingnya, ia akhirnya menghela napas lega. Alasannya karena panjangnya tentakel itu hanya sekitar 10.000 kaki. Itu berarti ia baru memasuki bentuk ketiga dan belum sepenuhnya terbangun. Namun Wang Lin masih bingung. Tanpa rangsangan tertentu, ular menggezer tidak mungkin berubah seperti ini. Pasti ada seseorang yang datang ke sini. Tapi bahkan jika memang ada yang datang, seharusnya mereka tidak mampu memaksa ular itu berevolusi ke bentuk ketiga. Ini benar-benar aneh. Melupakan hal ini, Wang Lin melompat turun. Kemudian ia menoleh ke arah monster petir sebelum mengungkapkan, dengan kemampuan si monster, dia pasti bisa merasakan bahaya di tempat ini. Jika dia masih menolak kembali ke dalam kereta perang, mereka berdua hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mendengar itu, monster petir menggelengkan kepala besarnya. Tatapannya beralih ke tentakel-tentakel memperlihatkan ekspresi jijik. Wang Lin hanya menggeleng pelan dan memutuskan untuk tidak memperdebatkannya lagi. Ia mulai bergerak maju. Langkah demi langkah, ia menyelinap di antara tentakel-tentakel raksasa itu. Dalam pandangannya, setiap tentakel menyimpan kekuatan serangan yang sangat mengerikan. Dan benar saja, saat ia melintas di dekat salah satunya, sebuah tentakel tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Gelombang kekuatan dahsyat langsung menyapu udara. Rambut Wang Lin terhempas ke belakang. Namun sejak awal ia telah bersiap penuh. Saat tentakel itu bergerak, ia melihat perubahan kecil pada bagian akarnya. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin menghilang melalui teleportasi. Akibatnya, tentakel itu hanya menghantam kekosongan. Sosok Wang Lin muncul kembali di udara. Matanya menatap tentakel di bawah dengan ekspresi semakin serius. Untuk membuat ular mujair itu jatuh di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi, buah itu harus digunakan pada bagian sensitifnya. Tetapi dengan tentakel sebanyak ini, melakukannya akan sangat merepotkan. Setelah berpikir sejenak, ia menepuk tas penyimpanannya. Puluhan buah kenaikan surgawi segera keluar. Mata Wang Lin berkilat sebelum mengatakan perbaiki. Suara ledakan bergema di udara. Seluruh buah itu hancur serentak dan berubah menjadi cairan merah. Wang Lin membentuk segel dengan kedua tangannya lalu memuntahkan seteguk energi asal. Energi tersebut mengelilingi cairan merah dan berubah menjadi api permurnian. Perlahan-lahan kabut merah mulai diekstraksi dari cairan itu. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Dengan satu gerakan tangan, ia membawa kabut merah tersebut turun dan menekannya ke bawah. Dalam sekejap, kabut merah menyebar hingga lebih dari 1000 kaki menyelimuti area luas yang dipenuhi tentakel. Puluhan tentakel mulai melambat. Gerakan mereka yang semula cepat berubah lesu seakan makhluk-makhluk itu sedang mabuk. Warna merah tua pada tentakel pun berubah menjadi semakin gelap. Rencana Wang Lin mulai menunjukkan hasil. Dengan sangat hati-hati, ia menuruni celah di antara tentakel-tentakel raksasa. Setiap langkahnya penuh kewaspadaan, namun anehnya tentakel-tentakel itu sama sekali tidak bereaksi terhadap keberadaannya. Hal itu membuatnya sedikit lega. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berhasil menginjakkan kaki di permukaan tanah. Dalam ingatan warisan dewa kuno yang dimilikinya, terdapat catatan mengenai titik paling sensitif milik ular mujair. Titik itu berada di pangkal tentakel-tentakelnya. Sedikit rangsangan saja pada bagian tersebut dapat mempengaruhi seluruh tubuh makhluk mengerikan itu. Wang Lin segera mengeluarkan sejumlah besar buah kenaikan surgawi. Seperti sebelumnya, buah-buah itu dihancurkan dan dimurnikan menjadi cairan merah pekat. Setelah memasang berbagai pembatasan di dalam cairan tersebut, ia perlahan-lahan menyalurkannya ke pangkal setiap tentakel. Warna merah pada tentakel perlahan mulai memudar.
Melihat perubahan itu, Wang Lin tahu bahwa waktunya tidak banyak. Setelah menyuntikkan cairan merah ke pangkal tentakel terakhir, ia segera mundur dan terbang menjauh tanpa ragu. Hampir bersamaan dengan saat ia meninggalkan area tersebut, kabut merah yang menyelimuti tempat itu menghilang sepenuhnya. Warna tentakel-tentakel berubah menjadi merah tua. Pada saat yang sama, tonjolan-tonjolan besar muncul di sepanjang permukaan tentakel dan bergerak menuju kedalaman tanah. Saat melihat pemandangan itu, Wang Lin langsung memahami apa yang sebenarnya terjadi. Reaksi tersebut sama seperti yang tercatat dalam ingatan dewa kuno. Ular munjair sedang mengeluarkan racun dan kotoran dalam tubuhnya. Di langit, monster petir yang sejak tadi mengawasi Wang Lin mulai kehilangan kesabaran. Ketika melihat lautan tentakel di bawahnya, penghinaan tampak jelas di matanya. Dengan raungan keras, ia menerjang turun ke permukaan. Petir menyelimuti tubuhnya, sementara suara gemuruh mengguncang seluruh planet Yunesia. Ekspresi Wang Lin berubah drastis. Dia refleks berkata, binatang bodoh, cepatlah kembali. Namun semuanya sudah terlambat. Tanah tiba-tiba bergetar hebat. Semua tentakel yang sebelumnya bergoyang perlahan mendadak berhenti, lalu secara serempak memanjang ke arah monster itu. Jumlah tentakel itu tidak terhitung banyaknya. Dari segala penjuru, mereka melesat menuju sasaran. Pada awalnya, monster petir masih dipenuhi rasa percaya diri. Petir yang dahsyat dikeluarkan ke arah tentakel-tentakel itu. Namun pada detik berikutnya, sebuah kekuatan misterius muncul dari dalam tentakel. Cahaya merah menyilaukan terpancar dari permukaannya. Dalam sekejap, seluruh planet Yunesia berubah menjadi lautan cahaya merah. Kecepatan tentakel meningkat berkali-kali lipat. Sebelum monster petir sempat bereaksi, tubuhnya sudah terikat rapat. Ia mengamuk dan melepaskan sambaran petir tanpa henti, namun semua itu sama sekali tidak berguna. Tidak satu pun tentakel berhasil diputuskan. Di kejauhan, wajah Wang Lin menjadi semakin suram. Ia mengetahui kelemahan monster petir saat menghadapi ular mujair. Makhluk itu sangat sensitif terhadap suara. Semakin keras monster petir mengaum dan memberontak, semakin kuat pula tentakel-tentakel itu mengencang. Sedikit demi sedikit, penghinaan di mata monster petir menghilang. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Wang Lin segera mengirimkan transmisi suara, menyuruh si monster untuk berhenti mengaum. Sambil berbicara, ia mengeluarkan lagi sejumlah buah kenaikan surgawi bersiap menghadapi perkembangan berikutnya. Pada saat yang sama, jauh di inti planet Yunesia terdapat sebuah gua raksasa yang tersembunyi. Di tengah gua itu duduk seorang pria tua dengan ekspresi suram. Di hadapannya berdiri sebuah tungku raksasa. Puluhan tentakel mengikat tungku tersebut terus bergerak seakan sedang menyerap sesuatu dari dalamnya. Tiba-tiba, pria tua itu membuka mata. Wajahnya langsung menggelap. Dinding gua mulai bergerak seperti makhluk hidup. Tak lama kemudian, kabut merah dengan jumlah besar segera masuk. Kembali ke Wang Lin yang telah mengeluarkan beberapa buah kenaikan surgawi. Dengan ekspresi tenang, ia menatap monster petir yang masih terjerat oleh tentakel-tentakel raksasa. Makhluk itu terus berjuang tetapi sudah tidak berani lagi mengeluarkan raungan seperti sebelumnya. Dengan lambaian tangan Wang Lin, semua buah itu hancur menjadi cairan. Setelah dimurnikan menggunakan energi asal miliknya, cairan tersebut berubah menjadi kabut merah yang memancarkan aroma aneh. Wang Lin melangkah maju sambil membawa kabut merah itu dan dalam sekejap muncul di samping monster petir yang terperangkap. Tanpa ragu, ia menekan kabut merah ke arah tentakel-tentakel yang mengikat monster petir. Serangkaian suara retakan segera terdengar. Kabut merah menyelimuti tentakel, membuat cengkramannya perlahan mengendur. Memanfaatkan kesempatan tersebut, monster petir segera menyelimuti tubuhnya dengan petir yang menggelegar. Tubuh raksasanya menyusut hingga kembali berubah menjadi kereta perang pembantai dewa. Dalam sekejap, kereta itu keluar dari kepungan tentakel. Wang Lin mengulurkan tangannya dan langsung memasukkan kereta itu ke tas penyimpanannya. Jelas bahwa monster petir benar-benar ketakutan. Sebelumnya, ia selalu enggan kembali ke dalam tas penyimpanan. Tetapi kali ini ia menurut tanpa perlawanan sedikit pun. Setelah menyingkirkan monster petir, Wang Lin melanjutkan rencananya. Ia bergerak dari satu tentakel ke tentakel lain, menggunakan kabut merah untuk melemahkan bagian luarnya sebelum menyegel setetes sari buah kenaikan surgawi di akar
para tentakel tersebut. Ia mengulangi proses itu berulang kali. Beruntung persediaan buah kenaikan surgawi yang dimilikinya sangat melimpah. Jika tidak, ia pasti sudah kehabisan bahan sejak lama.